Alhamdulillah, sehat ya. Alhamdulillah Ustaz, dan senantiasa mendoakan antum agar selalu sehat dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah. Demikian kami mendoakan semoga Ustaz Felix dan keluarga besar senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah taufik Allah Subhanahu wa taala. Amin, dalam amin ya Rabb. kemuliaan. Gimana kabar Kakak? Alhamdulillah Ya, Ustaz masih selain- tetap dalam pembelajaran, masih puasa kemarin juga walaupun masih ada kekurangan. Nah, biasa. Saya juga masih banyak kekurangan. Waduh, apalagi kita, Ustaz. Semua kita nggak ada yang sempurna, ya, karena kita disebut insan. Salah satunya disebutkan 65 kali dalam Al-Quran. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikutip nanti oleh Ibnu Mandzur, seorang pakar linguistik. Beliau punya kitab namanya Lisanul Arab. Jadi saat menjabarkan tentang turunan kata manusia, nun, sin dan ya, itu menyampaikan insan. Summiyal insanu insanan li'annahu 'inda mau'hida ilaihi fanasiya. Ya, insan disebut dengan insan karena seringkali ketika komitmen dengan Allah dia lupa. Lupa itu nasia. Ya, kalau saya lupa nasitu. Kita lupa nasina. Nah, sedangkan lupa di Quran sering bersanding dengan salah. Salah itu akhta. Aku salah, akhta tuh, kita salah, akhtana. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, jadi ada potensi selalu seperti itu, dan persoalannya makanan pokok kita nasi itu. Makanya lupa Ustaz ya. Sering lupa gitu. Teman-teman, Ustaz Felix hari ini sebetulnya ada agenda malam ini. Saya kontak beliau dan Masya Allah beliau menyesuaikan agendanya. Jazakumullah khair Ustaz Felix. Semoga ada kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kita ingin berbincang karena temanya berbincang tentang Aqsa, dan tidak akan lepas tentunya dari kondisi kekinian Palestina. Ini kita hadirkan juga dua bendera. Kemarin staf saya salah naruh itu, ya, karena mirip-mirip dikira Palestina. Saya saking semangatnya menyampaikan tentang berita Gaza yang ditaruh bendera Sudan gitu. sekarang sudah Palestina. Real. Baik, teman-teman sekalian, kita akan langsung saja pada satu perbincangan. Ada beberapa segmen yang ingin coba kita diskusikan, kita bincangkan. Sekarang kita akan coba gabungkan ya. Gabungkan pandangan-pandangan dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, turunan-turunan nas-nas suci, sampai dengan perkembangan sejarah. Kita akan coba mendengar dulu dari Ustadz Felix. Ustadz Felix bisa di-share kepada kita pembelajaran Ustadz Felix yang melakukan riset yang cukup dalam dari tahun berapa, seperti apa gambarannya, terutama dalam tinjauan aspek sejarah tentang Palestina dan potensi-potensi, kalau bisa katakan dalam tanda petik ya, mungkin konflik-konflik sampai dengan situasi kekinian. Baik, saya berikan dulu waktu dan ruangnya kepada Ustadz Felix. Dipersilahkan Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Ustadz Adi, buat seluruh pemirsa yang mengikuti Ustadz Adi Hidayat Official Channel, puji dan syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga salat dan salam semoga senantiasa kita pun curah dan limpahkan kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk bagian daripada umatnya. Jadi begini Ustadz Adi, saya itu muslim sejak tahun 2002. Tapi terus terang saya termasuk orang-orang yang telat ketika mengetahui tentang Baitul Maqdis, mengetahui tentang problem tanah Palestina. Karena saya baru benar-benar ngeh dan benar-benar tergugah itu ketika ada serangan besar-besaran dari Israel yang menewaskan, kalau saya nggak salah, kurang lebih atau tidak kurang daripada 1.200 orang dalam jangka waktu 28 hari pada saat itu. Saat itu hati saya benar-benar terkoyak melihat orang-orang muslim bergelimpangan dengan jasad yang tidak utuh, karena mereka menggunakan waktu itu bom fosfor, dan waktu itu Israel juga menggunakan senjata kimia yang mengakibatkan orang itu benar-benar kesakitan, dan mereka memohon mati pun mereka tidak bisa. Nah, saat itulah kemudian saya baru berpikir, saya kan muslim ya, kok saya nggak paham tentang masalah Palestina, kecuali sedikit saja seperti yang saya pahami ketika saya masih bukan muslim. Jadi ketika saya masih bukan muslim, Ustadz, saya tuh kayak menganggap ya memang ada problem di situ. Walaupun saya karena bukan muslim, saya nggak pro dong ke orang-orang muslim. Saya pronya ya ke Israel karena saya bukan orang muslim pada saat itu. Tapi walaupun saya pro ke Israel, tapi saya tetap nggak bisa terima ketika ada anak-anak yang mereka terlantar, anak-anak yang menjadi korban, ataupun anak-anak itu yang harusnya mereka pergi ke sekolah, mereka harusnya bermain, tapi mereka justru dihadapkan pada kondisi perang yang sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Nah,
kondisinya ketika saya menjadi seorang muslimun, saya merasa kok sama ya, saya tidak memiliki apapun kecuali simpatinya sekarang saya berubah. Simpati saya sekarang bukan ke Israel, tapi simpati saya kepada orang-orang muslim tentunya. Tapi saya nggak ngerti apa sih problem mereka sebenarnya. Dan terlalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul bagi diri saya. Kenapa sih orang-orang Arab yang di sekitarnya diam? Kenapa sih PBB diam? Kenapa sih Indonesia sendiri tidak bisa untuk memberikan satu solusi yang benar-benar mereka bisa rasakan secara langsung, kecuali misalnya lewat beberapa donasi? Kenapa, dan kenapa? Akhirnya saya mulai mempelajari. Nah, ketika saya mulai mempelajari itu, Ustadz, yang saya dapatkan adalah, Masya Allah, pertama, memang tanah ini menjadi sebuah barometer daripada dunia itu sendiri. Maka ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang diberkahi sekelilingnya, berarti kita meyakini kalau sekelilingnya saja diberkahi, apalagi di tengahnya. Maka ini seolah-olah menjadi kayak pilar yang menghubungkan antara bumi dan langit, yang menjadi penyebab kedamaian itu muncul. Maka dari situ saya mendapatkan satu fakta bahwa ketika kaum muslimin yang memang memiliki agama yang hak ini mengatur Baitul Maqdis, maka kedamaian di dunia itu tercipta selama beberapa abad, bahkan sampai ribuan tahun. Tapi ketika kaum muslim ini dipaksa untuk meninggalkan, atau agama yang hak ini dipaksa untuk meninggalkan tanah itu, maka kedamaian di dunia itu menjadi tercerai-berai. Jadi tidak hanya di satu tempat, tapi di tempat-tempat yang lain juga. Nah, jadi tanah ini sendiri sudah merupakan sebuah nilai sendiri, sudah value sendiri. Ternyata tidak hanya tempatnya. Saya kemudian membaca hadis, saya kemudian melihat beberapa dalil. Ternyata orang-orangnya pun diutamakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga menjadi juga barometer bagi akhlak penduduk dunia. Kalau seandainya sudah rusak akhlaknya orang-orang Syam, maka apalagi yang lainnya. Maka saya mendapati ada tempat yang mulia, ada orang-orang pun yang mulia yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang disitulah yang senantiasa menjadi kayak rahim peradabannya dunia. Nah, ketika saya kemudian lebih tertarik lagi dengan tanah Baitul Maqdis itu, kemudian sampailah saya pada kemudian beberapa hal-hal yang saya nggak ngerti. Oh, ternyata Masjidil Aqsa itu bukan yang berwarna emas, ternyata Masjidil Aqsa itu sebuah kompleks dan segala macam. Sampai pada satu titik, Ustadz tadi cuma fast forward aja, saya mendapati bahwa oh, ternyata problemnya lebih daripada yang saya duga. Ternyata ini bukan hanya problem kemanusiaan belaka, tapi problemnya lebih dalam daripada problem kemanusiaan. Tapi dia masuk dalam problem keyakinan, problem akidah, problem agama. Ustaz Felix, sebelum sampai ke uraian di problem itu, tentu kita ingin menjadikan argumentasi bincangan kita menjadi ilmiah, sehingga nanti argumentasi ini jadi referensi untuk teman-teman bisa baca juga gitu kan, jalurnya kemana, ini dari mana. Selain tadi Ustaz Felix juga mengutip makna dari Quran surah 17 Al-Isra di ayat yang pertama, ya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah, kan? Kalimat barakna haulah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, wilayah Aqsa dan sekitarnya, dan ujungnya linuriyahu ya min ayatin innahu was-sami'ul basir, untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita semua. Karena ini hukum di kaidah ulumul Quran di asbabun nuzul mengatakan al-ibratu bi 'umumil lafzi la bi khususis sababi. Jadi ibrah, pesan, hikmah, pelajaran tidak terfokus kepada sebab ayat itu turun sepanjang katanya bermakna umum. Jadi ini general, jadi bukan hanya untuk Rasulullah diperlihatkan, tapi pesan besar kepada kita umatnya sampai kehidupan berakhir. Ada tanda-tanda kebesaran Allah di sini, dan disitulah Allah ingin melihat siapa yang mendengar pesan ini, siapa yang bisa merespon pesan ini. Karena itu ditutup ujungnya innahu was-sami'ul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha menatap dengan tajam. Nah, hanya barangkali kalau Al-Quran ini kita insya Allah mudah akses ya. Nanti ada turunan-turunannya, hadis juga kita bisa akses. Buku-buku Ustaz Felix, sebelum sampai kepada tadi detail keyakinan, bisa di-share kepada teman-teman buku apa yang Ustaz Felix jadikan referensi. Oh, sebentar Ustaz, saya ambil sebentar Ustaz. Siap. Alhamdulillah. Baik teman-teman, nah ini ya, jadi saya ingin jadikan pertemuan kita ini ilmiah, jadi teman-teman juga bisa akses kan, kemudian referensinya ada, saling belajar, sehingga dengan itu insya Allah memperkaya wawasan. Ini yang ingin saya hadirkan sehingga isinya daging semua gitu ya. Baik. Ya silakan Ustaz Felix. Ya, ini bukunya 3 jilid, ini judulnya buku Emas Baitul Maqdis. Ustadz Adi dapat salam dari teman-teman Institut
Al-Aqsa. Oh, iya. Jadi teman-teman Institut Al-Aqsa ini bekerja sama dengan peneliti dari ISRA, Ustadz Adi. Lalu mereka mengkompilasi ada ratusan riset, ada ratusan jurnal yang dikepalai oleh Profesor Abdul Fattah El-Awaisi. Nanti mungkin insya Allah beliau bisa menyapa Ustadz Adi satu saat nanti. Siap. Di buku ini beliau bersama anaknya ada Dr. Khalid El-Awaisi, lalu kemudian mengadakan penelitian-penelitian, lalu kemudian riset-riset, sehingga mereka mendapatkan banyak hal yang kemudian saya jadikan sebagai rujukan untuk beberapa tulisan dan video saya. Nah, pada intinya yang mereka dapatkan memang Masya Allah, Ustaz. Salam, sebelum ke yang kedua, Ustadz Felix. Ya. Izin, titip salam juga sebelum saya lupa ke beliau, dan saya sudah dapat bukunya. Oh, Masya Allah, ya, saya baca baru volume 1 itu, yang Ustadz Felix sampaikan itu ada di halaman pengantar. Halaman 3 Romawi sampai 6 itu ya. Allahu Akbar. Sampai situ. Oh ya, silakan teruskan Ustaz Felix. Jadi teman-teman sebelum diteruskan Ustaz Felix, itu buku bagus sekali. Jadi itu dari rangkuman dari 800 halaman dipecah jadi 3 volume. Kemudian kita bisa kaji, itu sangat ilmiah sekali, sangat ilmiah ya. Artikel yang disusun dari referensi, dari turunan-turunan masa lalu ke geopolitik dunia sampai dengan peta-peta yang lama terbaru sampai dengan perjanjian-perjanjian yang dibagi kepada 4 bagian dari klasifikasi yang sampai saat ini ada di dunia. Dari one state solution yang dibagi 2 bagian, kan? Kemudian nanti two state solution ya. Kemudian juga yang nggak Israel, nggak Palestina, tapi ada yang lain. Itu saya kira saya support itu ya. Terima kasih teman-teman sahabat Aqsa menghadirkan buku itu luar biasa dan pencerahan, dan isinya argumentatif ilmiah. Jadi kalau mau disoal juga itu argumentasi. Jadi secara ilmiah, bukan keinginan-keinginan pribadi. Jadi kita bisa akses. Baik, Ustaz Felix silakan. Mohon izin, mohon maaf saya potong sedikit. Nggak apa-apa Ustaz. Saya sangat senang sekali karena teman-teman sahabat Al-Aqsa juga semuanya menyaksikan, dan mereka tadi kirim salam buat Ustaz Adi. Dan misalnya tadi saya sambung, Ustaz, untuk meneliti batas-batas Baitul Maqdis saja itu mereka sampai harus meneliti beberapa hadis, lalu kemudian beberapa tarikh dan segala macam untuk mendapatkan sebuah batas-batas yang paling dekat dengan yang dimaksud oleh Rasulullah sebagai Baitul Maqdis. Dan soalan istilah, soalan term juga sangat dibahas bahwa takrif Baitul Maqdis ini apa. Nah, maka di buku itu juga dijelaskan bahwa takrif Baitul Maqdis itu ada 3. Sehingga ketika kita mengatakan bahwa kita membela Baitul Maqdis, maka Baitul Maqdis mana yang kita maksud? Apakah Baitul Maqdis bil makna Masjidil Aqsa, ataukah Baitul Maqdis bil makna kota yang sekarang disebut dengan Yerusalem, ataukah Ardul Muqaddasah? Nah, maka kemudian saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat menarik sekali karena kita bisa mendapatkan, oh ternyata akar permasalahannya itu adalah akar permasalahan keyakinan melebihi daripada akar permasalahan kemanusiaan. Nah, karena akar permasalahannya adalah keyakinan, maka Yahudi yang ada di situ mereka mengatakan bahwa mereka mau gerakan kembali ke tanah Zion setelah mereka di diaspora. Jadi kita sudah memahami bahwa 2 kali itu kota Baitul Maqdis dihancurkan, berikut dengan Masjidil Aqsa itu dihancurkan 2 kali. Maka setelah 2 kali dihancurkan itu, orang-orang Yahudi berpecah kemana-mana. Mereka diusir karena tingkah laku mereka memang, ya mungkin Ustadz Adi yang pasti lebih berhak menjelaskan seperti apa sih kemudian nyebelinnya orang-orang Yahudi ini di dalam Al-Quran itu sendiri. Allah sampai mewakilkan dengan kata-kata Nabi Musa, lima tu'zunani. Kenapa sih kalian tuh begitu mudah untuk menyakiti diri saya sampai sesakit itu? Karena inilah kemudian mereka di diaspora kan, karena sifat jelek ini mereka nggak bisa akur dengan pemerintahan manapun. Terakhir Romawi mengusir mereka diaspora pergi ke Eropa dan segala macamnya, dan akhirnya pada tahun 1860-an itu baru kemudian ada seorang pemuda yang lahir yang kelak nanti akan mengadakan Kongres Zionis. Nah, ini yang kita kenal dengan nama Theodor Herzl. Theodor Herzl bekerja sama dengan seorang bangsawan sekaligus seorang konglomerat dari Inggris namanya Lord Lionel Rothschild, keturunan keluarga yang menggagas sistem perbankan, kayanya luar biasa sampai sekarang keluarga ini kaya banget. Maka mereka bekerja sama bagaimana caranya bisa membeli pemukiman di Baitul Maqdis untuk mereka jadikan cikal bakal untuk menubuhkan negara Israel. Nah, tapi tentu saja pada saat itu Khalifah Abdul Hamid yang menjadi kepala kaum muslimin menolak total, bahkan mengatakan bahwa kami tidak akan bersembunyi di balik benteng-benteng yang dibuat dari uang-uang Yahudi. Lalu kemudian menegaskan lagi beberapa tahun berikutnya, lebih baik kami mati dan menusukkan pedang ke dalam tubuh kami daripada menyaksikan tanah ini diambil, karena ini bukan tanah kami, ini tanah umat yang menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi simpan uang mereka. Seandainya kalau Daulah Khilafah Utsmani ini hancur satu saat nanti, mereka bisa ambil tanpa bayar dan seterusnya. Maka
maka kecaman-kecaman sekaligus ketegasan ini ada pada kaum muslimin ketika mereka punya kekuatan dan kepemimpinan. Nah, ternyata Ustadz Adi, kekuatan dan kepemimpinan ini yang akhirnya diincar oleh orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya mereka berhasil meluluhlantakkan kekuatan dan kepemimpinan ini pasca Perang Dunia Pertama, sehingga tercerai berailah kekuatan kaum muslimin dan negeri-negeri mereka, sehingga saat itu dibagilah wilayahnya berdasarkan perjanjian Sykes-Picot pada tahun 1916. Setelah dibagi itulah, maka Inggris memberikan wilayah itu pada Yahudi, yang akhirnya pada tahun 1948 itu didirikan negara Israel oleh PBB. Oleh PBB yang diamini oleh Amerika sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. 14 Mei ya? Dari situlah kemudian kekacauan dimulai, Ustaz. Jadi ini, saya pikir ini akar masalah yang harus diketahui oleh orang-orang sebelum mereka membela dan mencoba berbuat sesuatu untuk Palestina. Itu 14 Mei 1948 kan? Iya, Ustaz. Nah, itu tolong digaris bawahi ya. Itu adalah satu skema ya, skema global untuk memberikan itu. Jadi bukan kemerdekaan ya. Jadi kalau kemerdekaan itu kan merdeka dari satu ekspansi penjajahan hingga ada yang dijajah. Jadi kita sedikit nanti luaskan lagi. Betul. Baik, Ustadz Felix, dari bacaan Ustadz Felix, gimana kita bisa bedakan dengan teman-teman antara pengertian Yahudi, Israel, kan? Kemudian juga ada Ibrani. Seperti apa kita bisa share ke teman-teman dari bacaan-bacaan yang bisa kita kaji? Ya, kalau salah saya mohon dikoreksi Ustadz, tapi sejauh yang saya pahami bahwasanya kita pertama harus mengenal Bani Israel, bahwa Bani Israel ini adalah keturunan daripada Israel atau Nabi Yakub. Maka ketika kita membahas tentang Bani Israel, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyeru kepada Bani Israel, maka kita memandang bahwa Bani Israel ini adalah bagian daripada memang orang-orang yang terpilih oleh Allah. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah katakan mereka dipilih dan dimuliakan atas seluruh umat-umat yang lain. Nah, tapi di antara mereka ini nanti akan berpecah belah setelah Yusha bin Nun itu menuntun mereka masuk ke dalam tanah terjanji yang pada awalnya mereka tolak sendiri itu, maka mereka dibagi menjadi 12 wilayah yang ya namanya Yahudi, Ustadz, mereka ribut terus, akhirnya terbagi menjadi 2. Nah, 2 wilayah inilah yang menyebabkan ada term yang baru. Term yang pertama adalah kerajaan Israel yang ada di utara, yang beribu kota di Samaria. Kemudian ada term yang lain lagi, kerajaan Yahudi, yaitu adalah dari kata-kata Yehuda, salah satu anak daripada Nabi Yakub, yang berlokasi di sebelah selatan, beribu kota di Yerusalem. Nah, maka ini sudah ada term yang baru, kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dua-dua kerajaan ini akhirnya ditaklukkan oleh Assyria dan Babilonia, lalu kemudian ditaklukkan lagi oleh Romawi, dan akhirnya muncullah gerakan Zion atau Zionis. Nah, bagi saya Yahudi ini diperintahkan di dalam Al-Quran tidak untuk dibenci, Ustaz. Artinya ya Rasulullah juga punya istri daripada orang Yahudi, dan Rasul tidak pernah memerintahkan kita untuk membenci secara langsung pada orang Yahudi. Tapi yang diminta kita untuk dibenci adalah kelakuan-kelakuan atau sifat-sifat Yahudi. Seperti misalnya serakah, pengecut, lalu pembohong, tidak bisa dipercaya, selalu mengambil keuntungan, tidak taat, membunuhi nabi-nabi mereka sendiri, dan seterusnya. Nah, maka ini term sifat Yahudi, bukan orang Yahudi. Adapun Ibrani, ini adalah sebuah bahasa yang mereka gunakan, atau bisa juga digunakan untuk orang-orang yang ada, orang Ibrani atau bahasa Ibrani, yang memang membedakan antara orang Arab dengan mereka, walaupun masih satu rumpun. Jadi kalau misalnya lebih praktisnya lagi, kalau kita sebut Israel yang sekarang, berarti ini reverse-nya kepada negara penjajah tadi, bukan kepada Bani Israel. Tapi kalau kita sebut Yahudi, nah kita juga reverse-nya pada sifat-sifat orang-orang ini. Tapi kita tidak membenci Yahudinya itu sendiri. Baik.